Nah, di akhir-akhir pemerintahan yang termasuk juga masalah keagamaan, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif itu banyak yang antipati. Nah, ini bahaya juga teman-teman sekalian. Jadi mereka merasa sudah kerajaan, kekuasaan ente yang urus, kami banyak ibadah sajalah. Jadi mereka sudah mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan. Dan ini kalau kita kita analogikan dengan zaman hari ini bahaya. Jadi kalau orang-orang baik itu ya, orang-orang yang punya ilmuwan itu mundur gitu kan dari panggung kekuasaan dan hanya ngurusin masjid saja, udah ini akan semakin hancur. Jadi penting sosok-sosok seperti Raja bin Haywa ya, yang berani menasihati penguasa, sosok-sosok seperti Imam Abu Hanifah tadi itu ya, yang bahkan Imam Ahmad bin Hambal ya, yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i sendiri juga hidup di fase ini gitu ya, di Baghdad, walaupun dia sempat ingin dibunuh gitu kan karena dianggap terlalu dekat dengan orang Syiah ya. Mereka adalah orang-orang yang berani terhadap kekuasaan dan tidak ngekor. Sebab kalau kita membiarkan kekuasaan zalim berkuasa, maka dia akan semakin parah dan ini akan menyebabkan keruntuhan sebuah wilayah. Nah, ini internal ya. Jadi sebab runtuhnya sebuah kekuasaan itu selalu dua, ad-dakhili ya, internal, dan al-khariji, faktor eksternal. Eksternalnya ya banyak pemberontakan tadi itu ya, karena kekuasaan sudah begitu luas dan sebagian tidak bisa dikontrol dan masing-masing mulai menunjukkan diri ya, memberontak untuk melepaskan diri kekuasaan Bani Abbasiyah karena ketidakpuasan ya, mereka. Dan yang tak kalah penting juga adalah dominasi bangsa Turki yang selama ini menjadi tentara. Jadi orang-orang Turki itu ya, nanti ada Bani Saljuk yang kemudian mendirikan Turki Utsmani ya, di antara mereka. Ini juga tidak bisa dinafikan. Kekuatan militer Abbasiyah ini mulai mundur ya, dan sebagai gantinya mereka ya, para penguasa Abbas ini mulai mengambil kalangan profesional di bidang keamanan militeran ya, itu dari Turki ya. Dan ujung-ujungnya mereka yang mengendalikan. Dan ini membuat semakin lemahnya klan Abbasiyah ini. Nah, kalau sudah demikian, maka ujung-ujungnya akan runtuh juga ya. Demikian juga dengan bangsa Persia yang belakangan mereka bikin kekuasaan sendiri, nantinya juga sama. Nah, jadi masuk dan kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa. Awalnya mereka berkhidmat kepada para pembesar kerajaan, tapi lama-kelamaan mereka kuat dan ujung-ujungnya ya, merdeka sendiri ya. Dan puncaknya yang terakhir ini sebagai penutup sebelum kita diskusi teman-teman sekalian, ya udah 10:30 ya, kita cut sampai di sini. Munculnya atau serangan pasukan Mongol, Tartar. Jadi emang pas kondisi Abbasiyah waktu itu emang sudah lemah ya, seperti orang yang sakit ya, dan muncul kekuatan besar yang sangar seperti Abbasiyah ini, dan telat, sadarnya itu telat. Jadi ketika pasukan Mongol ini sudah mau masuk ke daerah Baghdad pada waktu itu ya, beberapa staf dari Khalifah Al-Mu'tasim ini tadi ya mengingatkan itu ada kerajaan Abbasiyah, kerajaan Mongol yang terkenal dengan galak dan luar biasa. Kata mereka, sebenarnya mereka masih open, masih menerima kalau mau damai. Nah, jadi disarankan kepada Khalifah agar dia mengirimkan surat ke tentara Mongol, pimpinan Mongol ini ya, untuk minta damai dan siap berada dalam kekuasaan mereka. Marah Al-Mu'tasim ini ya, dimarah besar, kita besar, kekuatan kita besar, Abbas ya, dia lupa bahwa kondisinya sudah lemah, sehingga ketika pasukan Mongol itu datang dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah hancur. Ditambah lagi dengan pengkhianatan orang Syiah ya, yang menjadi salah satu menteri atau stafnya pada waktu itu ya, yang menunjukkan tempat persembunyian dari Khalifah Mu'tasim ini, dan akhirnya ditangkap ya, tidak langsung dibunuh, dihinakan berhari-hari ya, sambil mereka memporak-porandakan Baghdad pada waktu itu. Konon ada mengatakan sampai 40 hari 40 malam teman-teman sekalian ya, Baghdad itu dia hancur leburkan ya, api tidak pernah padam. Andai pun ada yang selamat, maka mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di bawah gorong-gorong yang tertutup berhari-hari
ya. Nah, runtuh tahun 656 Hijriah, dan ini menandakan selesainya kekhalifahan Abbasiyah tahun 656 Hijriah atau 1258. Ada sisanya yang kemudian sempat melarikan diri ke Mesir, maka belakangannya berdiri lagi satu kekuasaan di Mesir, ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah di Mesir. Itu sampai berapa khalifah? 18 khalifah kalau nggak salah, ya. Al-Mustansir Billah namanya, ya. Al-Mustansir Billah ini meluputkan diri ke Mesir dan sempat bikin kekuasaan Abbasiyah di Mesir, tapi tidak kuat. Nah, sampai 18 khalifah kalau tidak salah, ya. Nah, khalifah terakhirnya Al-Mutawakkil itu sempat memberikan mandatnya kepada Sultan Salim di Turki. Nah, dari situ kemudian tongkat kekhalifahan itu dipindahkan ke Turki. Makanya kalau kita runut, ya, kekhalifahan besarnya Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, langsung ke Turki Utsmani. Adapun Bani Ayyubiyah, Zankiyah ini kecil-kecil, tidak besar, dia tidak menguasai semua, gitu ya. Jadi yang dianggap sah oleh para ulama tadi itu, ya. Jadi Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani runtuh 1924 dan selesai. Tidak ada lagi kekhalifahan Islam sampai hari ini.